Alhamdulillah, Alhamdulillahil muhsinin khairal jazaa, al-mutafaddili ala sa'imina bil harami was-saqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata 'abdin raji' afwahu wal wafa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-atqiya. Amma ba'd, fa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aydan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sidang Jumat jamaah para shaimin rahimakumullah. Pada hari ini sebagian saudara-saudara kita sudah merayakan hari raya Idul Fitri. Yang berhari raya ini hari mereka berdasarkan hisab, namanya wujudul hilal. Yang berhari raya esok mereka berdasarkan hisab, yaitu namanya ru'yatul hilal. Kalau wujudul hilal bagi saudara-saudara merayakan hari raya ini hari, mereka menganut faham kalau sudah plus sekian derajat, apakah 0,5 atau 1 derajat, maka mereka menganggap sudah wujudul hilal, sehingga mereka berhari raya ini hari. Sementara sebagian umat Islam yang lain yang menganut faham dengan ru'yatul hilal, yaitu terlihatnya ru'yah yang minimal bisa dilihat 3 derajat ke atas, maka mereka menganut faham ru'yatul hilal. Kedua-duanya memiliki dasar astronomi. Tetapi kalau kita lebih hati-hati, maka kita akan mengatakan perintah Rasulullah SAW adalah sumu li ru'yati wafturu li ru'yati. Berpuasalah kamu apabila melihat ru'yah, dan berbukalah kamu di hari raya apabila melihat ru'yah. Nah, sebagian saudara-saudara kita akan berhari raya esok hari. Yang terpenting dari dua masalah ini adalah persatuan dan kesatuan kita. Kita harus saling menghargai. Saudara-saudara kita yang berhari raya ini hari juga harus menghormati saudara-saudara kita yang sedang berpuasa. Saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, mereka menjiwai, memaklumi kondisi seperti ini, sehingga kita tidak perlu saling hujat-menghujat dan salah menyalahkan. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, yang terpenting bagi kita adalah kesedihan. Kesedihan kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang dimana Rasulullah SAW sabdakan, "Lau ta'lamu ummati fi Ramadan minal khairati wal barakat la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Kalaulah umatku ini mengetahui manfaat dan hakikat dari ibadah puasa itu, niscaya mereka menginginkan 1 tahun ini adalah bulan Ramadan.
Kenapa demikian? Karena tatkala terjadinya malam akhir Lailah, malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bagat samawati wal ard wal malaikatu musibatan li ummati Muhammad. Langit, bumi dan para malaikat, mereka ini bersedih. Kenapa demikian? Musibah di umat Muhammad, terjadinya musibah di kalangan umat Muhammad. Kenapa dikatakan musibah ini? Maka para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ayy musibatun nar?" Musibah apa gerangan yang menimpa umat Islam itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dhahabu Ramadan." Musibah karena perginya bulan Ramadan. Fa inna da'wat mustajabah, karena doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menjelaskan bahwa ada 3 macam doa manusia yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu adalah orang-orang yang sedang berbuka atau orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Yang kedua adalah wasadaqatu maqbulah, sedekah diterima Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Amal-amal di bulan biasa, amal-amal wajib di bulan ini dilipat gandakan 70 kali. Amal-amal sunnah bagaikan amal-amal wajib di bulan-bulan yang lain. Luar biasa peningkatan dari pahala orang-orang yang sedang berpuasa itu. Yang ketiga, wal hasanatu mudha'afah, yaitu kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal azabu marfu, dan azab diangkat berkat doa-doa kita. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab, jauhkanlah kami dari bala, jauhkanlah kami dari perilaku yang tidak baik dalam kehidupan ini. Itulah yang mengantarkan kepada kita semua, sehingga rasanya bulan Ramadan kita menjadi damai, kita menjadi aman, kita menjadi tenang dibandingkan bulan-bulan yang lain. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah, oleh sebab itulah maka keutamaan bulan Ramadan yang telah kita lalui banyak terkesan bagi diri kita, dalam hidup kita, dalam suasana kemasyarakatan, dalam suasana kebersamaan kita. Saling sayang menyayangi, saling santun menyantuni. Bagi yang mampu mengeluarkan zakat mal ataupun zakat fitrah yang nanti malam akan kita keluarkan. Sebagai apa? Sebagai penutup daripada puasa kita. Tuhratan lisa'imi minallahi wa rahmat. Zakat fitrah itu adalah membersihkan kita dari perilaku kita puasa, kata-kata kita yang tidak senonoh, perilaku kita yang tidak baik, ataupun dari waktu-waktu yang sia-sia kita tidak gunakan. Di bulan Ramadan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Janganlah sesudah Ramadan kita menjauhkan lagi dari Al-Quran. Dekatkanlah Al-Quran. Fa'innahu shifaa'un lisma fis sudur. Karena dia pengobat bagi hati-hati yang sedang gundah pada saat ini. Situasi yang ada sekarang ini membuat orang gundah, membuat orang resah, sehingga hidup ini rasanya tidak tentram. Dan semuanya ini kembalilah kepada Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersabda, Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid tidak sababul ma. Hati manusia ini bisa menjadi kesat seperti dan berkarat seperti berkaratnya besi apabila ditimpa oleh air hujan. Wa majlahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah ditanya bagaimana jalan keluarnya agar hati kita tidak kesat tatkala gundah mendekam di hati kita. Maka Rasulullah SAW menyatakan tilawatul Quran, yaitu hendaknya kita membaca Al-Quran.
Saudara-saudara sidang jemaah rahimakumullah, banyak sekali kenangan yang kita bisa rasakan di bulan Ramadan. Ramadan melatih kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Ramadan melatih diri menjadi orang yang sabar. Karena diibaratkan as-shaumu nisfus shahr, bahwa puasa itu adalah separuh dari kesabaran kita, melatih kesabaran kita. Apabila kita sudah terlatih di bulan Ramadan ini dengan kesabaran, tunjukkan kesabaran itu walaupun sesudah Ramadan, sehingga predikat kita sebagai orang-orang yang di awal Syawal sebagai aidin al-faizin, orang yang kembali kepada kefitrahan, orang yang kembali kepada kesuciannya sebagai seorang muslim, kita akan tetap predikat itu kita sadar, perilaku itu kita tetap lakukan, kesabaran di dalam hidup ini. Yang keempat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita merasakan dekatnya diri kita dengan Allah. Seolah-olah Allah itu sangat dekat kepada kita. Wa aqrabu ilaikum min hablil warid. Dalam Al-Qur'an Allah nyatakan bahwa Allah adalah lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Oleh sebab itu kebiasaan kita di bulan Ramadan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan tilawah Al-Qur'an. Pertahankan itu sebagai ciri orang-orang yang muttaqin. Karena tujuan daripada orang-orang yang berpuasa pada hakikatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian terlatih menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kemudian doa orang yang berpuasa tidak tertolak. Doa orang yang berpuasa itu adalah mustajab insyaallah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah menjadikan badan bertambah sehat. Karena inti daripada puasa itu Rasulullah nyatakan sumu taslihu, berpuasalah kamu supaya sehat. Rasanya kalau sudah hari lebaran dan selanjutnya kita tidak berpuasa, ada suatu kekosongan. Karena apa? Karena kadang-kadang badan kita bermacam-macam penyakit yang muncul karena makanan-makanan yang kita kelola, kita manfaatkan sudah di luar daripada ketentuan-ketentuan yang ada. Saudara-saudara sidang jemaah rahimakumullah, oleh sebab itulah marilah kita akhiri bulan Ramadan ini dengan bertakbir kepada Allah, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kita menutup bulan Ramadan ini yaitu dengan takbir, dengan mengeluarkan zakat, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tahun depan kita masih diberikan umur panjang, kita diberi kesehatan sehingga kita dapat meneruskan perjuangan sebagai hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.